Sio naga. Satu hal yang perlu saya sampaikan, kecenderungan terjadinya penurunan walaupun sedikit ya harus diwaspadai ya. Penurunan hingga diramalkan bisa turun sampai ke level yang ketiga, ya nggak banyak sih. Hindari kecerobohan. Di sini kenapa harus dihindari? Artinya Anda yang bersio naga mudah ceroboh. Apabila Anda sebagai seorang karyawan nih, jangan ragu ya untuk meningkatkan karir dan tanggung jawab ya. Dari sektor keuangan Anda diharapkan untuk menghindari spekulasi. Nah, dari sudut pandang kesehatan, hendaknya menghindari aktivitas yang beresiko tinggi ya, juga bahaya di perjalanan. Sio naga. Sio naga di tahun naga 2 tahun yang lalu ya memang ada hambatan. Tapi asalkan hambatan itu Anda kelola dengan baik dan benar, tentu saja segala hambatan pun ada solusinya. Dan kalau solusinya diterapkan, tentu saja hambatan akan menyingkir dengan sendirinya. Nah, setelah tahun naga, masuklah tahun ular. Disitulah peran sio naga ya tentu saja meningkat dalam artian segala sesuatunya jauh lebih terbuka lapang ya, apalagi kalau sio naganya tidak angkuh. Nah, bagi Anda yang sio naga nih yang sifat angkuhnya nggak bisa disingkirkan, tentu saja bakal terlanda oleh masalah, bahkan bisa jadi ya masalah kesehatan pun bisa menjadi gangguan oleh karenanya di tahun ular. Namun apabila segala sesuatunya dikelola dengan baik dan benar, tahun ular merupakan tahun yang memberikan potensi Anda menjadi luar biasa meningkat. Bahkan potensi Anda menduduki peringkat yang keberhasilan kedua dari 7 jenjang keberhasilan bisa Anda tapaki juga. Artinya apa? Artinya keberhasilan di tahun ular sungguh sangat menggiurkan. Bagaimana nih dengan potensi Anda di tahun kuda api ya? Di tahun kuda api satu hal yang perlu saya sampaikan, kecenderungan terjadinya penurunan walaupun sedikit ya harus diwaspadai ya. Penurunan hingga diramalkan bisa turun sampai ke level yang ketiga, ya nggak banyak sih. Artinya apa? Kalau Anda kelola dengan baik ya, kestabilannya bisa Anda terapkan sehingga tidak menurun. Bahkan peningkatannya pun bisa jadi sangat luar biasa karena penurunan yang relatif kecil. Nah, untuk itu tentu saja kita perlu paham mengenai fenomena Anda yang bersio naga di tahun kuda api ya. Nah, untuk itu camkan benar, janganlah Anda egois. Kalau Anda egois mau menang sendiri, tentu saja ini keliru. Karena bisa apa? Karena bisa merancukan rencana dan tujuan. Jadi kalau udah egois kan mau menang sendiri, orang ngomong apapun nggak mau didengar. Segala apa, oh gua yang lebih benar, gua yang lebih bagus gitu ya. Akhirnya apa? Rencananya juga bisa-bisa nggak objektif gitu ya. Informasi bisa diabaikan semuanya, tujuan bisa ngawur. Nah, ini yang harus diwaspadai benar oleh Anda yang bersio naga di tahun kuda api Imlek 2577 ya. Egois mau menang sendiri, rancukan rencana dan tujuan ya. Karenanya tularkan kerendahan hati, tabukan pemaksaan. Jadi kerendahan hati patut ditularkan ya. Patut Anda mulai, apalagi Anda seorang wira swastawan,
pengusaha apalagi pejabat. Kalau Anda rendah hati, semuanya akan menurut. Dan kalau semuanya menurut, teamwork Anda pun akan menjadi baik oleh karenanya. Kalau teamwork Anda baik, keberuntungan Anda dengan sendirinya juga akan meningkat, toh. Jadi, tularkan kerendahan hati, tabukan pemaksaan. Jadi kalau udah maksa, ya udah nggak ini lagi, nggak rendah hati itu, ya, malah angkuh. Orang yang memaksa itu egois, ya. Jadi tolong itu dicamkan benar. Kedepankan segala hasrat, dah. Karena potensinya ya cuma turun sedikit, berarti kan di ranking ketiga masih oke nih. Ya, hasrat masih boleh dikedepankan. Jadi jangan kehilangan hasrat. Tapi ingat loh ya, jangan sampai juga menjadi obsesif. Ya, jangan kehilangan hasrat. Langsung ke depan segala mau gitu. Nah, itu salah lagi, ya. Jadi jangan sampai obsesif. Obsesif apa? Ambisi yang berlebihan hingga tidak masuk di akal. Itu loh ya. Itu yang harus dihindari benar. Kedepankan segala hasrat, jangan obsesif. Ya, kepentingan sesuai keadaan, ya. Nah, jadi hasrat dan kepentingannya harus dikedepankan, tetapi sesuai keadaan. Harus lihat-lihat nih, toleh kiri, toleh kanan, fenomenanya oke nggak nih, situasinya mengizinkan nggak nih. Nah, ada lagi yang harus dihitung, jumlah keberuntungan saya nih sebagai Sio Naga oke nggak nih. Ya, jangan-jangan nilai keberuntungannya merosot, keberuntungan pribadi loh ya, yang harus dihitung berdasarkan 3 tabel yang berada di kalender Imlek 2577. Kalau di bawah 5, ya janganlah, ya janganlah kemudian sembarangan, ya. Jadi sesuaikan dengan keadaan. Kalau menurun parameter kita untuk menjenjang mengejar keberhasilan, harus kita turunkan pula plafonnya, ya. Jangan kita tinggikan, apalagi sampai obsesif. Nah, itu kekeliruan yang fatalis nantinya, ya. Kedepankan segala hasrat kepentingan sesuai keadaan. Hindari kecerobohan. Di sini kenapa harus dihindari? Artinya Anda yang bersio naga mudah ceroboh. Kok bisa sih Pak Kang? Ya, kalau saya ditanya kenapa bisa, itu semua dikarenakan api yang membesar, ya. Di samping dia mencipta tanah, dia juga merusak kayunya, sehingga prinsip terabaikan, ya. Pijakannya terhadap tanah melemah, sehingga kecerobohan mencuat ke permukaan. Itu jawaban berdasarkan analisis yin yang 5 unsur, ya. Hindari kecerobohan. Saran apapun tidak boleh asal-asalan, ya. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan masak. Niscaya kendati berketerbatasan bisa wujudkan kejayaan. Jadi walaupun nih potensi keberuntungannya dari level kedua diramalkan turun ke level ketiga, ya, potensi untuk meningkatkannya pun masih terbuka lapang, asalkan segala sesuatunya disiasati dengan baik dan benar. Nah, mengacu kepada itu semua, kita patut paham, kalau jumlah nilai keberuntungan kita besar, kita patut meningkatkan kejaran, patut meningkatkan target tujuan, namun jangan sampai obsesif. Tetapi ketika kita punya jumlah nilai keberuntungan agak turun, kita harus agak defensif, ofensifnya pada saat tertentu, pada saat yang berkeselarasan berdasarkan bulan dan tanggal yang tertera pada kalender Imlek 2577. Ya, nah kalau itu bisa Anda lakukan, ya, maka segala sesuatunya akan terlaksana dengan baik dan potensi Anda untuk menstabilkan keberuntungan tentu saja terbuka lapang. Namun bukan hanya terbuka lapang, apabila
saran pada kalender dipatuhi dengan baik dan benar, dalam artian bisa menyiasati bagaimana anjuran Anda yang sionya naga usia tertentu harus berbuat apa. Kemudian juga sebaiknya rumahnya dikelola seperti apa, ya, feng shui-nya diatur seperti apa. Begitu juga apa yang disarankan pada video nafsu membabi buta juga dikelola dengan baik. Wah, potensi kenaikan masih juga terbuka lapang. Jadi buat Anda yang bersio naga, bukan hanya penurunan bisa dicegah, kenaikan pun bisa Anda upayakan, terutama kalau jumlah nilai keberuntungan Anda lebih daripada 5, ya. Jadi untuk itu Anda harus paham betul berapa jumlah nilai keberuntungan Anda. Dan apabila Anda sebagai seorang karyawan nih, ada beberapa hal yang patut Anda camkan benar, ya. Yang pertama nih, jangan ragu ya untuk meningkatkan karir dan tanggung jawab, ya. Jadi Anda harus bisa dan berani merebut peluang apalagi yang ditawarkan kepada Anda. Jangan sudah ditawarkan masih mencela-mencela, enggak, gue takut nggak mampu. Nah, itu sama juga menolak rezeki, ya. Jadi jangan sampai Anda ragu untuk mengemban tanggung jawab yang jauh lebih besar, ya. Anda yakin, harus berkeyakinan bulat bahwa Anda punya kemampuan untuk menggenggam hal tersebut. Dan yang kedua yang patut Anda camkan juga adalah utamakan, ya, rezeki yang tetap dulu. Yang sampingan harus dianalisa dengan matang, jangan diserobot. Misalnya gini deh, Anda diberikan tanggung jawab untuk mengelola sesuatu oleh atasan, tapi Anda lebih berpikir, ini ada sampingan nih, gua kejar dulu. Ini waspada nih, bisa-bisa itu menjadi presiden jelek yang mengganggu sepak terjang Anda di kemudian, sehingga kepercayaan atasan terhadap Anda pun bisa memudar oleh karenanya, ya. Tolong itu dicamkan benar. Nah, bagi Anda yang bersio naga, satu hal lagi yang harus Anda camkan benar ini, ya. Terutama bagi Anda sio naga yang lahir pada bulan Imlek kedua, kelima, dan ke-9, ya. Pak Kang, bagaimana saya tahu nih saya lahir pada bulan 2, 5, atau 9 Imlek? Gampang toh. Ya buka aja tuh di kalender Imlek 2577, kalender tahun kuda api. Ada tuh buku sisipan, ya, mengenai konversi tanggal kelahiran dari tahun kalender internasional ke kalender Imlek. Nah, kalau Anda udah tahu dan Anda ternyata betul lahir pada bulan Imlek yang kedua, kelima, dan ke-9, Anda diharapkan untuk mewaspadai dua hal berikut ini, ya. Yang pertama, kita beranjak dari sektor keuangan nih, ya. Dari sektor keuangan Anda diharapkan untuk menghindari spekulasi. Apalagi spekulasi yang melebihi batas kemampuan dan di luar juga bidang yang kini sedang Anda kelola, gitu, ya. Nah, kalau itu di luar dari kewenangan atau kemampuan Anda untuk mengelolanya, sebaiknya betul-betul Anda pantangkan saja. Hindari spekulasi, ya, juga hindari penjaminan, ya. Batasi hutang piutang. Jadi selain hutang piutang, Anda ngejaminin aja nih. Misalnya si Anu butuh pinjaman nih, Anda jaminkan si A untuk meminjam uang kepada si B. Ini nggak boleh, ya. Tolong hal itu ditabukan terlebih dahulu. Nah, dari sudut pandang kesehatan, apa yang harus diwaspadai? Anda yang lahir, ya, sio naga lahir pada bulan Imlek kedua, 5, dan 9, hendaknya menghindari aktivitas yang beresiko tinggi, ya. Juga bahaya di perjalanan. Jadi ketika Anda sedang melakukan perjalanan bisnis, jalan-jalan, ya, berolahraga, Anda patut
waspada. Jangan sampai ada menjadi lengah ya. Misalnya Anda jalan-jalan main lompat-lompat yang enggak ya. Itu kan berarti Anda mencari-cari masalah ya. Bersikap wajar yang patut diutamakan, dan olahraga ketangkasan patut dihindari ya. Kalau kesemuanya itu Anda kelola dengan baik, bukan hanya keselamatan, kesehatan dapat Anda raih, penurunan yang berkecenderungan terjadi bisa Anda elakkan. Bahkan peningkatan pun takkan sukar untuk Anda wujudkan pula. Sukses selalu.